Selamat malam semuanya, saya Yuliana Febriani Angelin akan memandu ujian hasil penelitian hari ini. Mahasiswa kita hari ini adalah Aldemone. Di sini dia akan membahas proposal hasil penelitian dengan judul Manajemen Strategi Penyediaan Air Bersih di Desa Oelomin. Untuk mahasiswa Aldi, silakan. Di sini ada latar belakang. Akses air bersih di Desa Olom NTT masih menghadapi tantangan besar akibat kendala geografis, keterbatasan sumber daya manajemen yang kurang efektif, ketimpangan distribusi air berdampak pada kesehatan, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Memaksa mereka mengalokasikan waktu dan tenaga untuk mencari sumber alternatif, minimnya implementasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi desa terpencil, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengolahan air semakin memperburuk situasi. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimanakah strategi manajemen penyediaan air bersih yang efektif dan berkelanjutan dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan distribusi air di Desa Olomin, Nusa Tenggara Timur yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua itu adalah apakah saja faktor utama yang mempengaruhi akses masyarakat Desa Olomin terhadap air bersih. Tujuan penelitian adalah menjelaskan strategi manajemen penyediaan air bersih yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan distribusi air di Desa Oilomin, Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan partisipasi efektif aktif masyarakat. Mengidentifikasikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap air bersih. Manfaat penelitian adalah yang pertama teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan teori pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas dengan mempertimbangkan konteks sosial dan geografis desa terpencil seperti Desa Wilomin. Itu yang kedua itu adalah manfaat teoritis, menyediakan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat Desa Wilomin untuk meningkatkan distribusi dan pengelolaan air bersih secara efektif. Kedua itu adalah pustaka hasil penelitian terdahulu. Ada kerangka teoritik. Manajemen strategi adalah proses yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Faktor eksternal seperti ekonomi dan teknologi, serta faktor internal seperti sumber daya dan kepemimpinan berpengaruh terhadap keberhasilan strategi. Para ahli seperti David pada tahun 2011 menawarkan pendekatan berbeda, mulai dari analisis SWOT hingga strategi adaptif berbasis sumber daya dan keberhasilan. Yang berikut ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk memahami strategi manajemen penyediaan air bersih serta faktor yang mempengaruhi akses masyarakat Desa Olomin. Lokasi penelitian dipilih karena tantangan serius dalam distribusi air bersih yang berdampak pada ekonomi dan kesehatan warga. Fokus utama penelitian adalah mengembangkan strategi manajemen air yang efektif dan berkelanjutan dengan keterlibatan aktif masyarakat, serta menganalisis faktor utama yang menghambat akses air bersih. Data diperoleh dari informan dan dokumen dengan teknik pengumpulan berupa wawancara mendalam serta observasi langsung oleh mahasiswa administrasi negara. Analisis data mencakup pencatatan rinci wawancara, penyampaian data yang relevan, pengelompokan informasi berdasarkan tema, serta perbandingan dengan sumber sekunder untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Tujuan akhirnya adalah mengidentifikasi solusi berkelanjutan yang dapat diterapkan oleh Desa Olom. Strategi manajemen penyediaan air bersih yang efektif dan berkelanjutan di Desa Olomin. Strategi penyediaan air bersih di Desa Olomin harus mengutamakan pendekatan holistik dengan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan sementara.
pengembangan infrastruktur seperti penumpukan air hujan dan perbaikan distribusi harus dilakukan untuk menjamin akses merata. Pendekatan berbasis komunitas akan memastikan keberlanjutan pengelolaan air. Didukung oleh kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi bagi masyarakat penghasilan rendah dan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan. Kerangka hasil itu yang pertama ada penyediaan air bersih di Desa Olomin. Faktor yang mempengaruhi akses air bersih itu yang pertama ada keterlibatan infrastruktur, yang kedua ada kesadaran partisipasi komunitas, dan ketiga ada kebijakan pemerintah. Yang berikut adalah strategi manajemen penyediaan air bersih yang efektif. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur, dan kedua pendekatan berbasis komunitas, ketiga dukungan kebijakan. Yang tujuan hasilnya adalah peningkatan akses merata, yang kedua kesejahteraan sosial ekonomi, dan yang ketiga keberlanjutan lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih untuk mahasiswa Aldimone. Di sini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Saya sebagai penguji pertama akan bertanya kepada mahasiswa Aldi. Pertanyaannya itu apa saja faktor utama yang menyebabkan sulitnya akses air bersih di Desa Olomin, serta apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah air bersih di Desa Olomin? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab. Yang pertama itu adalah kondisi geografis. Desa Olomin terletak di daerah dengan curah hujan rendah dan sumber air terbatas. Yang kedua itu ada keterbatasan infrastruktur. Desa Olomin kekurangan fasilitas seperti sumur bor, bak penampung air hujan, dan sistem distribusi air yang efisien. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Biaya yang mendapatkan air dan dari tengkulak atau membeli air dari lokasi lain sangat mahal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang keempat ada kesadaran partisipasi komunitas. Masyarakat kurang terlibat dalam penggunaan sumber daya air sehingga solusi berbasis komunitas kurang efektif. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Pemerintah kurang memberikan intervensi dalam menyediakan fasilitas air bersih dan regulasi yang mendukung akses yang adil. Berikut hasil bersama. Baik, untuk itu, apa saja strategi yang diterapkan untuk mengatasi masalah air bersih di Desa Olomin tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang berikut. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah air bersih di Desa Olomin adalah yang pertama peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pengelolaan sumber daya air dan bertanggung jawab dalam menjaganya. Yang kedua itu adalah pengembangan infrastruktur, pembangunan bak penampung air hujan, dan perbaikan distribusi air dapat meningkatkan akses air bersih yang lebih merata. Yang ketiga ada pendekatan berbasis komunitas, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan air dapat memastikan keberlanjutan jangka panjang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penguji kedua, saya persilahkan. Baik, pertanyaan dari saya itu, Ali mengedepankan pendekatan berbasis komunitas di sini ya, sebagai strategi utama. Namun, mengingat rendahnya partisipasi dan kapasitas masyarakat yang ditemukan di lapangan, bagaimana Aldi dapat menjelaskan bahwa pendekatan ini tetap menjadi solusi yang realistis dalam jangka panjang? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penguji pertama. Yang pertama itu ada memang benar bahwa partisipasi masyarakat saat ini masih rendah, terutama disebabkan oleh rendahnya kesadaran, pendidikan, dan pengalaman mereka dalam pengelolaan air. Namun pendekatan berbasis komunitas tetap relevan karena yang pertama ada pendekatan ini bersifat memberdayakan. Dengan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan, kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap. Yang kedua itu ada efektivitas jangka panjang. Solusi yang berbasis masyarakat cenderung lebih berkelanjutan karena melibatkan rasa memiliki terhadap
infrastruktur yang dibangun. Yang ketiga ada konteks lokal. Desa Oilomin memiliki struktur sosial yang kuat dan kokoh, dan tokoh adat yang dapat dijadikan agen perubahan dalam membangun partisipasi. Baik, untuk penguji kedua, apakah pertanyaan? Baik, berikutnya itu dalam proposal tersebut menggunakan pendekatan kualitatif ya untuk menjawab pertanyaan strategis. Mengapa Ali menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran yang sudah memberikan gambaran lebih menyeluruh, terutama terkait kebutuhan dan distribusi air. Jadi Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi pemahaman mendalam tentang strategi manajemen dan persepsi serta perilaku masyarakat yang sulit diukur secara kuantitatif. Namun, kami menyadari bahwa pendekatan campuran dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif, terutama dalam mengukur jumlah kebutuhan air rata-rata per keluarga. Menganalisis tingkat ketergantungan terhadap tengkulak atau sumur tetangga. Untuk itu, dalam tahap lanjutan penelitian atau implementasi kebijakan, penelitian kuantitatif bisa digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung perencanaan teknis dan distribusi yang lebih efisien. Baik, apakah ada tambahan atau apa? baik, terima kasih. Karena menurut saya sudah cukup, kita masuk pada sesi penilaian. Oke, baik. Penilaian dari saya untuk Ali saya berikan nilai 85 dengan alasan proposal ini sudah baik ya dari segi struktur, kelengkapan dan substansi ya. Terus isu yang diangkat itu relevan dan penting dengan pendekatan kualitatif sesuai dengan konteks lokal dan hasil lapangan cukup rinci. Namun ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu dalam konsistensi penulisan istilah. Kemudian ada terjadi pengulangan paragraf tuh pada bagian hasil wawancara. Sebagai daftar pustakanya itu tidak konsisten dalam gaya penulisan. Jadi selebihnya itu sudah baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya untuk penguji kedua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.